kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan vs Polda Jabar. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 silam, mulai melakukan perlawanan. Perlawanan ini via jalur hukum, seperti permohonan penangguhan penahanan bagi Peggy Setiawan. Puluhan pengacara juga siap membela Peggy Setiawan saat di meja hijau. Berikut perlawanan kubu Peggy Setiawan yang digencarkan para tim kuasa hukum dan keluarganya, penangguhan penahanan bagi Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan kini tengah mengajukan agar kliennya mendapatkan penangguhan penahanan. Bahkan Muhtar Effendi, satu dari antara tim kuasa hukum, mengaku menyiapkan banyak pendampingan untuk Peggy Setiawan dalam menghadapi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Muhtar Effendi mengatakan bahwa pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy alias Perong. Penangguhan penahanan karena itu hak dari tersangka, maka kita punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan, katanya dilansir dari Tribun Jabar. Namun Muhtar tak menjelaskan secara rinci apa alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya. Ia hanya meminta seluruh pihak yang mengikuti kasus ini menunggu jawaban resmi dari pihak berwenang. Itu nanti setelah ada jawaban dari pihak berwenang tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan kami, ucapnya. Meski demikian, Muhtar Effendi menyebut telah menemui penyidik yang menangani kasus Peggy untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan, BAP. Alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuma untuk salinannya, BAP, tidak bisa diberikan malam ini, karena harus ada disposisi dulu dari pimpinan dan waktunya sudah di luar jam dinas, ujar Muhtar Effendi. 64 pengacara siap dampingi Peggy. Selain itu, Muhtar juga mengungkap soal adanya perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy. Jadi, perubahannya itu karena ada penambahan yang lumayan besar dari penasehat hukum yang akan mendampingi calon klien kami, ujar Muhtar. Menurutnya, saat ini total sudah ada 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jabar. Kurang lebih total ada 64 orang dan itu pun kemungkinan masih bisa terus bertambah, katanya. Ini menunjukkan bahwa antusias dari rekan-rekan ini sangat tinggi dan peduli dengan kasus yang berkembang, tambahnya. Sedangkan sebelumnya Peggy diketahui bakal dibela 42 pengacara yang meyakini dirinya tak bersalah. 42 pengacara untuk membela Peggy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Sugianti Iriani, salah satu kuasa hukum Peggy, menjelaskan bahwa para pengacara tersebut datang dari berbagai daerah seperti Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Jumlah kuasa hukum yang bergabung di belakang Peggy Setiawan ada 40 orang lebih pengacara sekarang. Totalnya ada 42 pengacara yang bergabung, ujar Sugianti saat dikonfirmasi Tribun, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Sugianti menyampaikan bahwa para pengacara ini bergabung karena merasa peduli dan yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka berasal dari lintas organisasi advokat dan siap membantu Peggy untuk meraih kebebasannya. Mereka bergabung karena peduli sama Peggy, mereka juga yakin Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas, ucapnya. Dengan dukungan puluhan pengacara ini, Peggy Setiawan mendapatkan dorongan moral yang besar dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Para kuasa hukum berharap bahwa kehadiran mereka dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil bagi Peggy. Pemirsa, polisi menunda rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang seharusnya dilakukan pada Jumat hari ini. Namun kuasa hukum salah satu tersangka, Peggy Setiawan, mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, belum dapat konfirmasi dari kepolisian terkait rencana rekonstruksi. Pihaknya masih menunggu kepastian dari kepolisian, namun telah membagi tugas untuk mengantisipasi perkembangan informasi terkait rekonstruksi ulang kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon. Secara terpisah, Polda Jawa Barat
telah mengumumkan bahwa mereka akan menjadwalkan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Vina pada minggu depan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Polisi Surawan, tidak menjelaskan secara rinci kapan pastinya rekonstruksi ulang itu dilakukan. Penyidik sampai saat ini memang belum mendapatkan bukti lain dari dua buron bernama Andi dan Denny. Namun jika ada informasi baru, semua akan ditindaklanjuti. Sementara dalam surat kuasa baru yang telah dimasukkan ke Polda Jabar, tercatat ada 64 pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan apakah Peggy akan dihadirkan dalam rekonstruksi ulang. Terkait pemeriksaan 3 saksi rekan kerja Peggy, Sugianti menyebut bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jabar setelah sholat Jumat. 3 saksi yang diperiksa adalah Suharsono, Suparman, dan Ibnu. Dengan situasi yang masih belum jelas, tim kuasa hukum Peggy Setiawan terus berupaya mengikuti setiap perkembangan informasi dari pihak kepolisian terkait rekonstruksi ulang dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Sudah tadi saya dapat konfirmasi dari Pak Kanit, karena di sana piket mereka tidak bisa ke Cirebon, akhirnya pemanggilan saksi dilakukan di Polda Jabar pada hari ini setelah sholat Jumat. Berapa orang Bu yang diperiksa? Insya Allah 3 orang. Itu pemeriksaannya di Polda apa di Polres, Bu? Di Polda Jabar, Jabar. karena saya baru dapat konfirmasi dari Pak Kanit mereka tidak bisa ke Cirebon karena ada piket. Bu, untuk sebagai Sebagai saksi. Bu, hari ini kan ada rekonstruksi, apakah dari pihak kuasa hukum sendiri ada Surat belum ada pemberitahuan sama sekali ya. Iya, belum ada. Belum ada info juga, Bu. belum ada info. Kita tim kuasa hukum juga dari kemarin nunggu dan juga jaga-jaga apakah memang betul ada rekonstruksi hari ini. Kita bagi tugas sebagian ke Polda mendampingi saksi, sebagian kita standby di sini. Total ada berapa pengacara, Bu, yang mendampingi hingga saat ini? 64. 64 Iya, ya. yang tercatat di dalam surat kuasa baru 64 dan surat kuasa sudah dimasukkan ke Polda Jabar. yang akan mendampingi 3 saksi ini siapa aja berarti Bu? Untuk tim kuasa hukum saksi ada Mas Denny Kabo, Pak Imam Tony. Nurul, Pak Tony, mungkin juga Pak Iman, Dedi, Pak Iman. ya Pak Iman. Sedang Ibu Ketua standby di sini. Standby di sini. Bu, pada rekonstruksi itu Peggy akan hadir nggak sih, Bu? Ada informasi seperti itu nggak, Bu? Saya belum tahu, belum dikasih kabar. Apakah ya mudah-mudahan sih Peggy memang tidak tahu menau, ya tidak akan melakukan rekonstruksi. Pemeriksaan jam berapa, Bu? Nanti Polda? Jam Jam 13 ya. 13 ya, 13.00. Bu, menanggapi respon dari Presiden itu bagaimana, Bu? Harapan dari pihak Saya mengapresiasi statement Presiden bahwa itu harus transparan. Memang betul kita harus transparan karena kan selama ini kita juga banyak hal-hal yang tidak tahu, seperti kayak rekonstruksi kemarin, prarekonstruksi jadi salah paham, dikira iya jadi kacau, tidak pikir kan rekonstruksi karena tidak ada pemberitahuan, jadi akhirnya menjadi salah paham. Kemudian juga kita waktu pendampingan itu tidak diberi waktu untuk komunikasi dulu dengan Peggy, hanya langsung dapat komunikasi setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka, jadi tidak ada transparansi. Padahal kan kita bisa melakukan upaya hukum karena memang diduga itu kan salah gitu. Jadi tadinya mau upaya hukum penangguhan penahanan, tapi kan tidak dikasih kesempatan. Apa alasannya menurut Ibu Pak Jokowi sudah memberikan instruksi kepada polisi untuk membuka ini secara transparan? Menurut Ibu? Ya mungkin karena memang ini sudah tersebar di media, di medsos, dengan banyaknya netizen mengatakan wah ini salah nih, kok orang nggak ngerti apa-apa ditangkap. Mungkin dengan statement-statement bahwa kita juga tidak diberitahu tentang tahapan penyidikan, mungkin Pak Jokowi sudah menyimak dan perkara ini kan viral. Bisa jadi untuk menunjukkan rasa keadilan kali Bu di Indonesia itu seperti apa, Bu? Ya kayak kalau untuk rasa keadilan kita Ya, kayaknya sih memang belum nyampe ke sana. Mungkin untuk membenahi pihak kepolisian untuk lebih transparan. Oke, lalu kalimat terakhir untuk Pak Jokowi apa, Bu?
ucapan terima kasih atau apresiasi atau seperti apa? Ya apresiasi aja bahwa Jokowi sudah membantu kami untuk mengingatkan pihak kepolisian sudah mendengar juga dari masyarakat untuk transparansi dalam penanganan perkara. Harapannya terakhir Bu, harapannya setelah diberikan instruksi oleh kepolisian ini lalu seperti apa penanganannya nanti? Mudah-mudahan polisi akan melakukan penanganan kembali ke nol, dilakukan pemanggilan dulu terhadap Peggy, jangan sampai langsung karena dasarnya penetapan DPO itu adalah 3 kali apabila si terduga tidak mangkir dari panggilan baru ditetapkan DPO. Jadi kan tahapannya harus jelas tahapan penyidikannya.